Shalom semuanya. Kali ini seperti yang kalian sudah lihat, Kak Juwita bersama dengan Kak Bester. Kak Bester. Hai Kak Bester. Hai. Mungkin sebagian udah pada kenal sama Kak Bester dan sebagian lagi belum. Makanya Kak Bester mau kenalkan diri. Semoga di episode kali ini kalian lebih semangat lagi dalam bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Oke? Ya kan Kak? Oke. Sebelum kita puji-pujian, kita berdoa dulu nih Kak. Kak Bester dong yang pimpin. Oke Dadik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini untuk memulai episode hari ini, Bapak, tolong berkati kami dan juga adik-adik yang ada di rumah. Kiranya apa yang akan disampaikan oleh pembicara hari ini bisa berjalan dengan baik. Bapak, inilah doa kami yang cukup dari kesempurnaan. Kami landaskan melalui adik Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penerus dosa kami. Amin. Amin. Sekarang kita mau angkat pujian kita. Apa nih Kak lagunya? Hari ini ku rasa bahagia. Oke, berarti lagu kita sesuai dengan perasaan kita ya. Jadi semuanya harus semangat dan gembira ya. Betul sekali. Senyum. Musik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sama-sama gandengan yuk. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabat Lagi apa? Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya nyanyiin dan lebih semangat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sama-sama gandengan ya. Ayo gandengan. semuanya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudaranya semuanya ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat apa? Tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi kencang. Tiada yang apa? Tiada yang dapat memisahkan kita. Jadi nggak ada yang bisa memisahkan kita dari apa sekali, Kak? Dari kasih Tuhan. Betul, dari kasih Tuhan. Oke, adik-adik harus ingat. Oke.
Oke. Sekarang kita mau ngapain Kak? Mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi adik-adik duduk yang baik, duduk yang manis, duduk diam. Jangan melakukan gerakan apapun. Karena jangan sampai adik-adik ketinggalan ceritanya. Karena cerita kali ini sangat seru banget. Adik mau tau nggak siapa yang cerita? Kakak mau tau nggak? Tahu. Tahu. Tapi kayaknya kita nggak usah kasih tahu deh Kak. Biar mereka lihat sendiri. Oke kan Kak? Oke. Oke, bye adik-adik. Selamat menyaksikan. Hai adik-adik semua. Tadi kita udah memuji Tuhan nih. Sekarang kalian duduk yang manis. Beberapa menit ke depan kita akan belajar firman Tuhan. Oke? Coba itu yang masih pegang mainan, coba mainannya ditaruh. Oke, good. Nah, adik-adik tentunya udah mulai masuk sekolah lagi. Yeay, udah semangat belajar lagi tentunya ya. Nah, jadi udah terbiasa belajar. Nah, sekarang kita tidak belajar di sekolah, tapi kita belajar mengenai firman Tuhan ya adik-adik. Oke, nah hari ini kakak mau cerita tentang kalau benar, katakan benar. Apa adik-adik? Kalau benar, katakan benar. Oke, jadi jangan takut karena ada yang mengancam. Awas ya kalau kamu katakan nanti saya pukul. Wah, adik-adik jangan takut, gitu ya. Kalau benar katakan benar. Jangan seperti kisah yang kakak ceritain nih. Jadi pada zaman Tuhan Yesus dulu itu, kan adik-adik tahu kan Tuhan Yesus ditangkap, gitu ya, diadili. Tuhan Yesus itu ditangkap oleh para tua-tua Yahudi, gitu ya, atau katakanlah kayak semacam pengadilan. Jadi Tuhan Yesus diadili oleh para pemuka agama pada zaman itu. Nah, jadi Tuhan Yesus itu kan dia anak Allah. Nah, dia adalah Mesias. Nah, orang Yahudi nggak terima. Orang Yahudi tuh maunya Mesiasnya itu berupa sejenis kayak raja gitu ya. Bukan orang biasa, tahu-tahu jadi penyelamat mereka. Orang Yahudi kan maunya raja yang memimpin mereka. Nah, makanya Tuhan Yesus dipersalahkan. Kenapa kamu bilang kamu raja? Kamu kan bukan raja. Tentunya kalau raja itu kan lahir dari keturunan raja. Nah, konsep berpikirnya orang Yahudi zaman dulu tuh seperti itu. Nah, karena Tuhan Yesus itu diutus sama Bapa turun ke bumi, tidak lahir dari keluarga raja, makanya orang Yahudi nggak terima. Ya, makanya Tuhan Yesus dihukum. Kamu nih ngaku-ngaku raja, padahal kamu bukan keturunan raja. Gitu. Kamu menyesatkan orang Yahudi. Nah, makanya Tuhan Yesus dihukum. Jadi Tuhan Yesus dibawa ke gubernur atau pemimpin satu kota, gitu ya. Namanya Pilatus. Pilatus itu pemimpin satu kota untuk memutuskan sebuah perkara atau sebuah kasus gitu ya. Singkat cerita, Tuhan Yesus diperhadapkan oleh Pilatus tersebut. Ditanya-tanya, diinterview gitu ya, ditanya-tanya, apa sih salahnya? Kamu salah apa sih? Kenapa orang-orang Yahudi itu mau menghukum kamu? Setelah ditanya-tanya beberapa kali, ternyata Pilatus itu tidak menemukan bahwa Tuhan Yesus bersalah. Ya karena memang tidak bersalah. Terus kemudian Pilatus ngomong ke orang-orang yang membawa Yesus ke Pilatus. Oh, tentunya orang-orang Yahudi dan orang-orang yang benci sama Tuhan Yesus lah ya. Ditanya, aku ini udah ngomong sama Tuhan Yesus, aku udah tanya-tanya, ternyata nggak salah dia, nggak ada kesalahan. Gitu. Kenapa kamu ngotot mau menghukum dia? Dia nggak salah. Tapi karena orang Yahudi yang berkumpul di istananya Pilatus itu banyak sekali dan mereka teriak-teriak, ya itu tadi mereka minta tetap supaya Tuhan Yesus dihukum. Nah, Pilatus udah ngomong,
tapi saya nggak menemukan loh kesalahan orang ini. Kenapa kamu tetap mau menghukum? Gitu ya. Nah, singkat cerita, kenapa orang Yahudi itu tidak langsung membunuh Tuhan Yesus? Karena saat itu ada perayaan Pondok Daun. Kalau beberapa waktu yang lalu, episode sebelumnya, kamu sudah belajar tentang Hari Raya Pondok Daun. Nah, pada saat itu mendekati Hari Raya Pondok Daun. Makanya mereka tidak mau melakukan dosa. Tidak mau, apalagi membunuh, apalagi menangkap, membunuh, menyiksa, nggak mau mereka. Nanti mereka dipersalahkan oleh hukum orang Yahudi tersebut. Makanya orang-orang Yahudi menyerahkan ke gubernur ini. Itu karena pemerintahnya itu bukan orang Yahudi, tapi orang Roma. Jadi beda kebudayaan, beda culture, gitu ya. Orang Yahudi bisa saja langsung membunuh Yesus, bisa. Tapi karena pada waktu itu apa tadi kakak bilang? Mendekati Hari Raya Pondok Daun dan sebentar lagi mereka merayakan Paskah. Jadi mereka harus menyucikan diri. Gitu ya. Makanya pintarlah orang-orang Yahudi. Mereka menyerahkan ke orang Romawi, gitu ya. Supaya mereka seakan-akan tidak bersalah pada waktu Hari Raya Paskah. Makanya mereka bawalah ke Pilatus. Makanya Pilatus dipaksa untuk membuat keputusan menghukum Tuhan Yesus. Jadi hukumannya bukan dari orang Yahudi, tapi dari orang Romawi. Gitu ya. Nah, singkat cerita, udah dikasih tahu nih sama Pilatus, ini orang tidak bersalah, atau Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Tapi tetap orang banyak ini, orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki, orang ahli Taurat tetap mau minta untuk menghukum Yesus. Nah, di kebiasaan mereka di hari Paskah itu, pemimpin gubernur atau gubernur itu boleh memberikan, kalau sekarang di Indonesia kayak semacam grasi atau pembebasan terhadap orang yang bersalah. Gitu ya. Jadi setiap Paskah itu ada satu orang yang bersalah tapi diampunin, dibebasin gitu ya. Karena itu tradisi mereka. Nah, Pilatus ini mikir, gimana caranya untuk membebaskan Tuhan Yesus ini supaya tidak dihukum. Makanya dia ngomong, oke gini deh guys, kalau zaman sekarang gitu ya. Sekarang ada kebiasaan kita untuk membebaskan satu orang di hari Paskah gitu ya, dari hukuman. Nah, gimana kalau Tuhan Yesus ini saya bebaskan? Wah, ternyata orang-orang Yahudi itu tidak mau. Nggak bisa, dia harus tetap dihukum. Oke, Pilatusnya mikir lagi ya. Duh, gimana ya caranya ya? Oh ya, ada penjahat yang suka ngerampok. Wah, jahat deh. Yang dibenci oleh orang-orang sekitar. Nah, namanya Barnabas. Oke, Pilatus ngomong di istananya, terus dia ngomong tuh ke orang-orang Yahudi yang banyak yang datang. Dia ngomong, kalau gitu kalian sudah kenal Barnabas, dia begitu jahat, dia melakukan kejahatan yang sangat mengganggu kita. Nah, sekarang kamu pilih deh, aku membebaskan Tuhan Yesus ini atau Barnabas, orang yang begitu jahat. Mungkin pada saat itu orang-orang Yahudi diam sejenak. Mereka mikir, waduh, ntar kalau penjahat dilepas gitu ya, ntar kita dirampok, ntar kita dijahatin, gitu ya. Tapi mereka tetap loh bilang, ya udah kalau gitu bebaskan Barnabas, hukum Tuhan Yesus. Waduh, pusing deh. Pilatus itu pusing. Dia udah coba berbagai cara, ternyata tetap juga orang-orang mau menghukum Yesus. Nah, ya udah, dia ngomong, ya udah, sekarang karena aku lihat orang ini tidak bersalah, ya, tapi tetap kamu mau hukum. Nah, aku tidak bertanggung jawab terhadap darah orang ini. Tuh. Kalau secara ritualnya dia mencuci tangan gitu ya, seakan-akan dia bebas dari hukuman.
tersebut. Singkat cerita, Tuhan Yesus dihukum, Barnabas dibebaskan. Nah, poin dari cerita ini adalah yang tadi kita dengarkan awal-awal. Bahwa kalau benar, katakan benar. Nah, Pilatus udah tahu benar nih Tuhan Yesus tidak bersalah, tapi tetap dia tidak berani membebaskan. Karena apa? Ya karena ada tekanan dari orang-orang banyak. Takutlah Pilatus. Itu kesalahannya. Dari kisah itu kita bisa belajar bahwa apapun itu ceritanya, tekanan dari manapun, kalau benar katakan benar. Apalagi untuk memutuskan suatu hukuman. Kalau salah ya salah, dihukum. Kalau benar, benar tidak dihukum. Gitu ya adik-adik. Semoga firman Tuhan hari ini bisa mengingatkan kita. Oke? Mari kita berdoa, lipat tangan, matanya ditutup. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biar setiap hal yang benar kami berani mengatakan benar. Walaupun banyak tekanan, walaupun banyak resiko yang akan terjadi. Terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga semua kru yang melayani di acara Jam Kids ini ya Tuhan. Juga berkati orang tua kami yang telah membesarkan kami, sehingga kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Wow, keren ceritanya sekali Kak. Iya benar Kak, ceritanya. keren banget. Kak Yosi. Luar biasa kan? Ya, cerita kali ini sangat memberi kita pengetahuan yang baru. Untuk kita nggak boleh mendengarkan orang sepihak, ya kan? Iya, kita harus pikir dulu. Iya. Betul nggak apa yang dibilang orang itu? Iya, sekalipun orangnya banyak, kita harus tetap mempertimbangkannya. Apalagi kalau orang tersebut tidak salah seperti Yesus. Jadi kita nggak boleh main hakim sendiri kan Kak? Betul Kak. Jadi kalau adik-adik dalam posisi tersebut, jangan langsung menghakimi orang lain ya, tapi harus dipikirin dulu. Oke? Oke deh. Kita pasti oke, Kak. Iya. Jadi kali ini kita mau angkat pujian lagi ya kan Kak? Iya. Apa Kak itu judulnya? Ada satu sobatku. Iya, ada satu sobat kita yang benar-benar setia kepada kita. Itu siapa namanya? Yesus Tuhan. namanya. Oke. Musik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu apa? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Lagi siapa? kita angkat pujian kita Kak. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa Kak? Yesus namanya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi lebih kencang. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi yuk. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus
siapa, Kak? Nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi dong, namanya siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Oke deh, nama Yesus yang menghibur hati kita semua. Yup, tapi sampai di sini dulu episode kita kali ini. Tapi sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Oke, semua lipat tangannya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih telah menjadi sahabat kami, Tuhan yang selalu menghibur kami, Bapa. Kami sangat bersyukur. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman yang kami dengar boleh kami lakukan, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bye-bye.